Ya oke teman-teman, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita udah kedatangan barang ini, tombol Eco Mode khusus untuk Mitsubishi Eclipse Cross. Ini genuine ya, part asli Mitsubishi dari Jepang ini teman-teman. Walaupun made in China, tapi impornya langsung impor dari Jepang. Belinya di situs online di nengun.com. Itu situs jual part ori-ori untuk mobil ya di Jepang. Nah ini letaknya itu ada di sini tuh. Letaknya di sini, jadi ini kita congkel dulu. Nih kita congkel dulu, gampang guys. Tuh, ada kabelnya kan? Kabelnya ini langsung aja kita colokin di sini. Bentar saya buka dulu. Nah ini dia tombolnya ya, tuh tombol Eco Mode. Jadi kalau versi di luar negeri itu Eclipse Cross itu ada tombol Eco Mode-nya teman-teman. Tapi pas masuk Indonesia tombol Eco Mode-nya dihilangin, nggak ada jadinya. Alangkah susahnya ya pakai satu tangan. Sebentar ya guys. Nah ini berhubung partnya ori, jadi soketnya udah pasti cocok tuh nih. Nah ini tinggal kita masukin aja di sini tuh guys. Nah jadilah dia tombol Eco. Kita coba ya. Sebenarnya Eco Mode-nya udah aktif, cuman tombolnya belum datang tuh. Kalau kita pencet ya, nih mati dia Eco Mode. Nah ini Eco Mode-nya nih teman-teman. Nah seperti itu. Nih ya Eco Mode. Nih Eco Mode. Eco Mode. Nah ini tombolnya. Tuh jadi nambah tombol. Dan ini kalau malam dia harusnya nyala sih, harusnya nyala ya. Kelihatan nggak sih? Iya nyala lah ini. Tuh, sebentar teman-teman. Papi. Tuh ya nyala ya. Hijau nyalanya. Bing 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 Tuh, bing bing. nyala hijau. Seperti itu teman-teman. Papi. Nah Eco Mode ini fungsinya itu pertama, kalau di buku panduan ya, buku panduan luar negeri, kalau buku panduan bawaan mobil yang Indonesia nggak ada. Kalau di buku panduan pertama dia menahan respon gas. Jadi beda dengan throttle control system yang biasa kita lihat dijual online shop ya. Kalau TCS itu dia mengatur input gas, tapi kalau Eco Mode ini mengatur respon gas. Jadi bedanya gini guys. Kalau respon gas misalnya ini kita bejek ya, bejek mendadak tek gitu ya. Nah ini dia akan nahan, responsif gas itu dikurangin. Jadi walaupun mau kita nginjeknya mendadak tek gitu, dia kayak kosong gasnya. Kira-kira seperti itu guys kalau pakai Eco Mode. Kalau TCS itu dia ngatur RPM. Misalnya kita tekan segini, itu aslinya misalnya RPM-nya 2000. Nah dengan TCS dibikin RPM jadi 1000 gitu loh. Ngatur kadar input gas. Tapi kalau Eco Mode beda, dia respon. Jadi bukan ngatur RPM-nya. Misalnya kita mau nyalip gitu kan. Kalau biasa kan mode biasa kita injek gas gini, seret langsung ngebut gitu kan, langsung nyalip, langsung gigit tarikannya. Tapi kalau dengan Eco Mode mau kita injek mendadak kayak gini, seret. Nah itu tetap kayak kosong aja kita nginjek gasnya, itu Eco Mode. Jadi gunanya biar nahan RPM tuh nggak naik. Nah terus selain itu dia juga menahan RPM di 2000. Maksimal RPM itu akan ditahan di 2000 teman-teman pas lagi jalan. Jadi sayang, RPM itu akan ditahan di 2000. Jadi mau kita injek gas sedalam apapun RPM-nya nggak akan naik, tetap akan mentok di 2000. Itu Eco Mode. Terus satu lagi dia itu nanti rusak. Terus satu lagi dia itu mengubah mode AC teman-teman. Jadi mode AC-nya itu akan dibikin menjadi Eco Mode. Jadi AC-nya itu kerja kompresornya akan dikurangi dan otomatis dinginnya akan berkurang dibandingin yang normal. Kita lihat ya. Sebentar. Nah jadi di Eclipse Cross itu AC-nya itu bisa disetting teman-teman. Bisa settingan Eco, bisa settingan Comfort. Nah ketika kita tekan ini Eco Mode, itu AC-nya nanti akan setting ke Eco. Jadi kadar dinginnya tuh agak berkurang teman-teman, tapi tetap dingin gitu loh. Nah gunanya Eco Mode ini bisa dipakai di dalam kota. Jadi kalau untuk dalam kota, pengalaman saya ya, itu bisa sampai 13 km per liter teman-teman kalau dalam kota pakai Eco Mode. Karena kan dalam kota kita nggak perlu nyalip-nyalip yang mendadak gitu ya. Tapi kalau untuk luar kota tidak lebih hemat jadinya, karena
Beda ya, luar kota mungkin lebih hemat kalau di jalan tol, tapi kalau saya di Sumatera nggak jarang lewat jalan tol gitu ya, jalannya mendaki gunung kayak gitu. Jadi ekomod ini agak agak menyusahkan gitu loh teman-teman, karena kita mau nyalip truk, mau nanjak. Saya pernah pakai ekomod ini buat tanjakan ya di jalan lintas Bengkulu itu lewat gunung. Itu mobil tuh kayak nggak ada tenaganya buat naik gunung gitu, nggak ada power buat nanjak tuh. Agak susah sih kalau pakai ekomod di luar kota untuk di Sumatera ya. Tapi kalau seandainya ekomodnya dipakai untuk lintas tol gitu kayaknya aman-aman aja dia teman-teman. Jadi kalau saya pribadi yang jalurnya lintas Sumatera, ekomod ini tidak bisa saya gunakan untuk luar kota, karena di Sumatera luar kota kita mau nyalip-nyalip truk gitu ya, mau nanjak-nanjak, kadang kita perlu nanjak, perlu nyalip di tanjakan, itu agak susah kalau pakai ekomod karena respon gasnya bener-bener ditahan mentok di 2000, nggak bisa naik 2000 rpm dia. Cocoknya buat dalam kota, dan ini benar-benar kerasa hematnya teman-teman. Oke, gitu aja review kita kali ini. Jadi tombol-tombol kosong nih sedikit demi sedikit sudah keisi ya. Ini kita isi charging, ini eco mode. Ini rencana mau diisi apa ya, ionizer AC, cuman belum ada yang jual di Palembang. Nah, sama yang kanan ini kita masih nunggu tombol LDW, Land Departure Warning, buat ngisi tombol yang kosong ini. Masih dalam perjalanan karena harus impor dari Jepang. Yang ini headlamp leveling teman-teman. Tombolnya udah nyampe tapi belum ketemu cara mengaktifasi mengaktifasi headlamp leveling ini, belum ketemu nih. Jadi tombolnya belum ada fungsinya, tapi udah nyala dia. Belum ketemu caranya. Yang ini sebenarnya ada tombol auto start and go. Itu kalau istilah Mitsubishi-nya. Kalau di motor itu kayak Vario tuh idling stop. Ini tombol idling stop ada yang jual, tapi bisa diaktifin juga. Saya udah nemu caranya. Tapi masalahnya kalau idling stop ini kita harus ganti aki yang support untuk idling stop. Kalau aki biasa dia nggak bisa teman-teman, sok nanti aki-nya, karena aki untuk idling stop itu tuh perlu ampere yang sangat besar. Oke, gitu aja teman-teman review pemasangan tombol ekomod dan juga pengalaman menggunakannya. Semoga bisa memberi informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih. Oh iya, saya lupa satu lagi ya. Jadi ini harus kalian aktifkan dulu pakai Coding Writer dan Mood Coding Mitsubishi. Nama aplikasinya ada 2. Jadi nggak bisa kalian langsung colok aktif gitu, nggak bisa teman-teman. Harus diaktifkan dulu di software. Nah, caranya sama aja kayak waktu ngaktifkan apa ya kemarin, yang ngaktifkan auto lock unlock, ngaktifkan cruise control tuh sama semua tuh caranya kayak gitu. Harus pakai aplikasinya gitu teman-teman. Jadi nggak bisa langsung colok aktif tuh, nggak bisa.